Pintar, selamat datang di Fitur AP Live. Bertemu lagi dengan Kak Ella, Tektor Geografi kalian. Nah, kali ini kita bakalan membahas soal-soal TU UTBK tahun 2021 dari Ak Pintar. Nah, sobat, langsung saja yuk kita bahas soal-soal berikut ini. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan? Ini adalah soal TKA Soshum tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, langsung saja yuk kita lihat soalnya. Untuk menghindari masalah pencemaran, pembangunan industri perlu diarahkan pada, jadi Sobat Pintar, industri itu sangat penting sekali bagi suatu negara. Jadi, negara maju, salah satunya faktornya adalah negara yang bergantung perekonomiannya pada sektor industri. Jadi industri itu harus berkembang. Nah, bagaimana caranya industri itu berkembang namun bisa menghindari masalah pencemaran? Solusinya adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, apa sih analisis mengenai dampak lingkungan? Jadi sobat, untuk membangun suatu industri, industri tersebut harus menyusun yang namanya dokumen AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, industri seperti apa saja sih yang wajib AMDAL? Yaitu industri yang mengubah bentuk lahan. Kemudian industri yang nantinya dalam prosesnya dia menimbulkan pencemaran. Dan dia ini mengeksploitasi sumber daya alam. Ini wajib menyusun yang namanya dokumen AMDAL. Nah, dokumen AMDAL ini yang harus ada di dalam dokumen AMDAL adalah dampak negatif dari pembangunan industri. Kemudian ketika industri itu sudah mulai berproses, dan juga ketika industri itu mulai ditinggalkan atau sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, jadi harus tahu dampak negatifnya itu apa, kemudian harus tahu upaya penanganannya. Upaya penanganannya agar bisa mencegah dampak ini atau untuk bisa meminimalisir dampak negatifnya. Nah, kemudian jadi suatu industri itu nggak langsung bisa membangun industri, harus nyusun dokumen AMDAL dulu. Kalau misalkan dokumen AMDAL-nya tadi itu sudah disetujui, maka industri tersebut layak untuk dibangun karena dia sudah bisa menanggulangi dampak negatifnya. Jadi untuk pertanyaan ini, jawabannya adalah penerapan AMDAL. Jadi hanya 4 yang benar, jawabannya D. Begitu sobat, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan? Ini adalah soal TKA Soshum tentang ketahanan pangan. Nah, Sobat, tahu nggak sih kalian apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan? Nah, Sobat, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan suatu negara hingga perseorangan. Jadi, suatu negara hingga perseorangan apabila dia ini memenuhi makanan yang bergizi, kemudian makanannya beragam dan tidak bertentangan, ini tidak bertentangan dengan agama dan juga kebudayaan masyarakat setempat. Maka negara maupun perseorangan hingga perseorangan tadi disebut sebagai negara atau perseorangan yang memenuhi ketahanan pangan karena mencukupi gizinya, kemudian makanannya beragam dan tidak bertentangan. Oke, langsung saja kita lihat soalnya. Di sini menanyakan jika kondisi lingkungannya baik, saya garis bawahi, dan beragam, kebutuhan makhluk hidup termasuk manusia semakin terpenuhi. Jadi kondisi lingkungan yang baik dan beragam, maka makhluk hidup kebutuhannya bakalan terpenuhi. Oke, kita lihat satu persatu jawabannya. Habitat setiap komunitas semakin seimbang. Nah, Sobat Pintar, kalau lingkungannya baik, beragam, pasti habitat itu semakin seimbang karena rantai makanannya semakin seimbang. Jadi ada yang memakan, ada yang dimakan. Karena tadi, balik lagi, karena seimbang ini tadi. Seimbang ini karena lingkungan yang baik dan juga beragam, Sobat. Nah, jadi untuk opsi yang pertama, ini benar ya Sobat ya. Kita lihat opsi yang kedua, ada alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Nah, Sobat, kalau misalkan lingkungannya itu beragam, pastinya kalau ada, misal ya, ada makanan pokok nih yang lagi langka, masih ada makanan-makanan pokok yang lainnya. Kenapa? Karena lingkungannya beragam. Gitu Sobat. Jadi untuk opsi yang nomor 2 benar. Kemudian kita lihat opsi yang ketiga, pemanfaatan lingkungan makin maksimal. Nah Sobat, kalau lingkungannya itu beragam, lingkungannya itu baik, itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kenapa? Karena beragam, banyak. Beda lagi kalau misalkan lingkungannya rusak, kemudian tidak beragam. Nah, untuk memanfaatkan lingkungan itu pikir-pikir lagi, Sobat. Wah, lingkungannya udah rusak, lingkungannya udah nggak beragam lagi, terus nanti manusia makan apa? Kalau misalkan lingkungannya dimanfaatkan secara misalkan dibangun untuk industri dan lain sebagainya, nanti kita makan apa kan gitu. Jadi nomor untuk opsi yang ketiga ini, pemanfaatan lingkungan semakin maksimal ini benar karena beragam dan lingkungannya baik, jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan secara maksimal. Kemudian untuk opsi yang keempat, sumber daya alam semakin bervariasi. Nah, ini sangat benar sekali. Jadi sumber daya alam semakin bervariasi berhubungan dengan yang beragam ini tadi. Semakin beragam, maka sumber daya alam pastinya semakin bervariasi. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah E, semuanya benar. Begitu Sobat. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan? Ini adalah soal TKA Soshum tentang kewilayahan.
yaitu tentang interaksi antar wilayah. Nah, langsung saja yuk kita bahas soalnya. Faktor yang menyebabkan penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, jadi sobat, memang sebagian besar penduduk Indonesia itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Apa sih penyebabnya kok orang-orang itu banyak yang tinggal di Pulau Jawa dibandingkan dengan tinggal di pulau luar Jawa? Nah, faktor-faktornya yang pertama adalah karena sarana dan prasarana yang ada di Jawa lengkap dan baik. Kemudian yang kedua, penduduk Jawa itu sobat, sudah padat dari zaman Hindu-Buddha hingga sekarang. Jadi Hindu-Buddha, kemudian Islam, sampai penjajahan, sampai sekarang pun penduduk Jawa itu sudah padat dari zaman dulu. Kenapa? Karena penyebaran politik itu diawali dari Pulau Jawa. Seperti penyebaran agama Hindu-Buddha, Islam, hingga penjajahan pun pertama kali datang ke Indonesia, yaitu orang Belanda datang pertama kali ke Indonesia menginjakkan kakinya di Banten, yaitu di Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga, kenapa kok banyak orang yang pindah ke Jawa? Karena pendidikan di Jawa dianggap lebih bagus. Pendidikannya lebih bagus dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Kemudian untuk perekonomiannya juga seperti itu sobat, perekonomiannya bagus. Banyak industri-industri, banyak pekerjaan, lowongan-lowongan pekerjaan, itu ada di Pulau Jawa. Kemudian yang keempat, sumber daya alam yang ada di Jawa mudah dikelola. Kok bisa sumber daya alam di Pulau Jawa mudah dikelola? Karena teknologi di Jawa yang sudah maju. Banyaknya industri-industri teknologi di Jawa, kemudian akhirnya sumber daya alam ini mudah dikelola. Selain teknologinya yang sudah maju, aksesibilitasnya. Aksesibilitas ini mencakup kondisi jalan, dan juga transportasi yang memadai. Nah, karena aksesibilitasnya bagus, sumber daya alam mudah dikelola. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Kita lihat satu persatu opsi jawabannya. Yang pertama, migrasi dari pulau lain ke Pulau Jawa. Nah, sobat, jadi karena faktor-faktor ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Ella, banyak penduduk luar Jawa yang migrasi ke Jawa. Karena faktor-faktor ini tadi. Kemudian, jadi nomor satu, ini benar ya sobat. Kemudian kita lihat opsi yang kedua, sarana prasarana Pulau Jawa lebih lengkap. Nah, ini tadi, sarana prasarana yang ada di Pulau Jawa lebih lengkap. Sehingga orang itu kepingin pindah ke Pulau Jawa. Atau orang yang sudah ada di Pulau Jawa, mereka nyaman dengan tinggal di Pulau Jawa, sehingga mereka tidak berpindah ke pulau yang lain. Jadi untuk opsi yang kedua benar. Kemudian kita lihat opsi yang ketiga, sumber daya alam di Pulau Jawa lebih mudah dikelola. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan karena aksesibilitas yang bagus, teknologi juga yang sudah canggih, yang sudah bagus, akhirnya sumber daya alam mudah dikelola. Nah, kita lihat opsi yang keempat, pembangunan di Pulau Jawa dan pulau lain tidak seimbang. Nah, sobat, ini salah. Kenapa? Karena sebenarnya pembangunan di Pulau Jawa sama pulau-pulau yang lain itu sebenarnya hampir seimbang. Untuk kayak Pulau Sumatera, terus Pulau Kalimantan. Kemudian sekarang pembangunan juga ditujukan di Pulau Papua. Nah, jadi pembangunan itu sudah diusahakan untuk seimbang. Jadi sudah seimbang sobat. Tergantung dengan
kondisi alam masing-masing. Jadi, misal nih di Jawa itu dibangun jembatan, belum tentu yang ada di Sumatera itu dibangun jembatan, tergantung kondisi alam masing-masing dan juga kebutuhan pulau masing-masing. Jadi semuanya dibangun, sobat. Nah, jadi untuk nomor 4 ini salah ya, sobat ya. Jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah nomor 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah A, 1, 2, dan 3 yang benar. Begitu, sobat. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal TKA Soshum tentang pusat pertumbuhan. Nah, langsung saja yuk kita bahas soalnya. Yang ditanyakan di sini adalah faktor geografis yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Nah, jadi pusat pertumbuhan itu apa sih, Sobat? Pusat pertumbuhan ini adalah suatu daerah atau kawasan yang memiliki pertumbuhan yang pesat. Sehingga bisa dijadikan sebagai pusat pembangunan bagi wilayah lain di sekitarnya. Jadi, pusat pertumbuhan ini adalah suatu daerah atau kawasan yang memiliki pertumbuhan yang pesat. Nah, jadi faktor geografis apa sih yang perlu diperhatikan dalam membangun pusat pertumbuhan? Yaitu wilayah yang sangat pesat, yaitu wilayah pusat dalam pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya. Nah, yang ditanyakan di sini tadi kan faktor geografis, Sobat. Masih ingatkah kalian apa sih faktor geografis itu? Yaitu letak suatu wilayah dilihat dari permukaan buminya. Nah, jadi kita lihat satu persatu opsi jawabannya. Potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam apakah merupakan faktor geografis? Bukan. Kemudian kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya itu bukan merupakan faktor geografis, Sobat. Tadi kita kembali lagi, letak suatu wilayah dilihat dari permukaan buminya. Nah, jadi bukan. Kesatuan akses juga bukan faktor geografis. Nah, jadi faktor geografis pasti berhubungan dengan posisi geografis. Letak suatu wilayah dilihat dari permukaan bumi. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Hanya 4 saja yang benar. Begitu, Sobat. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal TKA Soshum tentang bencana alam dan mitigasi bencana. Nah, langsung saja yuk kita lihat soalnya. Di sini soal ini menanyakan mengenai karakteristik gempa bumi.
Nah, sebelumnya sobat tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan gempa bumi? Gempa bumi ini adalah peristiwa bergetarnya permukaan bumi yang disebabkan pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam bumi sehingga menimbulkan yang namanya getaran gelombang seismik. Nah, biasanya gempa bumi ini disebabkan karena adanya pergerakan lempeng, sobat. Nah, yang ditanyakan di sini tadi adalah karakteristik gempa bumi. Apa saja sih karakteristik dari gempa bumi? Yang pertama, gempa bumi ini berlangsung singkat. Hanya beberapa detik gitu saja, sobat. Kemudian gempa bumi ini berlangsung singkat dan juga bisa terulang lagi. Di tempat yang sama. Nah, misal nih, 5 menit yang lalu itu terjadi gempa. Bisa jadi 5 menit yang akan datang akan terjadi gempa lagi di situ, sobat. Jadi, bisa terulang lagi di tempat yang sama. Kemudian, yang ketiga, karakteristiknya adalah lokasinya tertentu. Jadi, gempa bumi ini hanya terjadi di lokasi-lokasi tertentu saja, sobat. Nggak semua lokasi itu, misal nih ya, kayak Pulau Jawa. Nah, nggak semua di Pulau Jawa itu terjadi gempa bumi, hanya di daerah-daerah tertentu saja, yaitu di daerah-daerah pergerakan lempeng yang terjadi gempa bumi. Kemudian, yang keempat adalah dapat menimbulkan bencana. Nah, pastinya sobat, gempa bumi itu pastinya menimbulkan bencana, menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dan juga bisa menimbulkan bencana yang lainnya lagi, seperti bencana tsunami. Kemudian yang kelima, tidak dapat diprediksi. Jadi kita nggak tahu, sobat, gempa bumi itu datangnya itu kapan, jam berapa, tanggal berapa, itu tidak bisa diprediksi, sobat. Nah, kemudian yang keenam, dampaknya tidak dapat dicegah. Tapi dapat dikurangi dampaknya. Contohnya nih, di daerah-daerah yang rawan gempa, kemudian dia ini membangun rumah yang anti gempa. Nah, sebenarnya kan dampaknya itu nggak bisa dihilangkan. Jadi dampaknya itu pastinya dampaknya ini bisa merusak rumah-rumah. Nah, jadi dampaknya ini tidak dapat dicegah, tapi dapat dikurangi dengan membangun rumah anti gempa. Seperti itu, sobat. Jadi, kita lihat ya, opsinya satu persatu. Opsi yang pertama berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, betul. Lokasi kejadiannya tertentu, betul. Akibatnya dapat menimbulkan bencana. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Dan berpotensi terulang lagi di tempat yang sama. Jadi, untuk soal ini jawabannya adalah semuanya benar. Begitu, sobat. Nah, Sobat Pintar, itu tadi beberapa pembahasan soal-soal TUU-TBK tahun 2021 dari Aku Pintar. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu kalian dalam proses belajar di rumah. Jangan lupa belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa.
Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.